Halo, assalamualaikum. Kembali bersama saya di Otodidak Saham. Oke, kali ini Otodidak Saham akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi RTI bisnis ya. Dimana menurut saya aplikasi ini sangat penting dimiliki oleh para investor dan trader saham, terutama investor dan trader pemula seperti saya ya. Karena di RTI ini menyajikan data-data yang dibilang cukup lengkap. Tetapi sebelum ke pembahasan, perlu digarisbawahi bahwa Otodidak Saham hanya sekedar berbagi informasi yang sifatnya berdasarkan pengalaman secara otodidak. Jadi pengalaman saya memang secara otodidak. Jadi saya di sini ingin sharing saja berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Oke, lanjut. Secara garis besar sih RTI ini ada beberapa fitur utama ya. Yang pertama trade, market, index, watchlist, movers, chart, currency, metal, news, kalender. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Mulai dari trade. Fitur ini dibuat untuk memberikan edukasi kepada kita sebelum terjun langsung menjadi seorang investor atau seorang trader. Jadi gini, kita di sini tuh nanti dibekali uang virtual ya untuk belajar membeli saham di pasar saham secara online. Nanti untuk lebih jelasnya saya kasih contoh ya. Gini, maksudnya sebelumnya nanti teman-teman kalau belum punya RT ini bisa di-download di Google Play Store. Ketik aja RTI bisnis nanti keluar, kemudian di-download. Kemudian untuk menggunakan ini teman-teman daftar dulu. Kalau saya sudah daftar, jadi nanti setelah daftar masuk ke ini IDX virtual online ya. Nah, kita klik. Nah, di sini kalau sudah daftar kita bisa langsung masuk. Tapi kalau belum daftar, ini sampean klik ini ya. Atau di awal buka nanti sampean pasti disuruh daftar dulu. Langsung aja kita coba ya. Nah, di sini ya. Setelah masuk tampilannya seperti ini. Ini ada kolom buy, sell, order list, trade list, kemudian hold, kemudian portofolio. Nah, di sini kita bisa melihat kita diberi uang virtual sebesar 100 juta yang bisa kita gunakan untuk belajar trading ataupun invest ya. Ini saya kemarin coba-coba juga, ini minus semua ini. Saya masih mau belajar terus ini sampai menemukan, kalau misalnya mau trading belajar apanya ilmunya ya, menentukan strateginya seperti apa nanti. Jadi saya asah terus untuk ininya, cara kerjanya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di sini. Oke, lanjut ya ke market ya. Nah,
Di market ini menginformasikan pergerakan harga indeksnya ya, IHSG atau indeks harga gabungan dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, ditampilkan melalui grafik seperti ini. Kita bisa melihat pergerakan harga nih seperti harian, kemudian mingguan, per 6 bulan sampai 5 tahun. Kemudian di bawah ini kita bisa melihat harga pembukaan nih, open, kemudian harga tertinggi, harga terendah, kemudian bisa melihat volumenya, volume per share-nya, turnover-nya, kemudian frekuensinya, market cap-nya, ini ditampilkan di sini secara real time ketika pasar buka ya. Kalau pasar buka ini ada pergerakannya, ini angka-angka ini ada pergerakannya. Lanjut ya ke indeks. Indeks ini menampilkan data histori kenaikan dan penurunan selama 1 bulan ya, misalnya ini. Nah, kita klik. Nah, ini kelihatan enggak ya, warna hijau ini terjadi kenaikan ya. Kalau merah ini penurunan, menggambarkan ini. Nah, ini menggambarkan. Nah, kalau merah ini kan turun. Nah, ini ada 11 hari ada kenaikan itu sebesar 33,07%. Kemudian di 10 hari itu indeks turun minus 18,76%. Kemudian kita di sini bisa melihat indeks performnya. Ini menggambarkan dari ini juga sih, menggambarkan dari grafiknya ini. Secara harian itu indeks turun besar 2,12%. Kemudian bisa dilihat year to date-nya, kemudian sampai 5 tahun ini. Kemudian di fitur low high rank ini menggambarkan rentang harga ya, rentang harga IHSG. Bisa harian itu ini angkanya di sini nih. Ini rentan harganya ya, sampai 5 tahun. Kemudian investor chat ini untuk melihat statistik jual beli saham yang dilakukan oleh investor ya, investor asing, harian, mingguan, turun semua ini. Kemudian di volume share ini menggambarkan jual belinya ya, disusun secara grafik, volume buy, volume sell. Nah, ini bisa dilihat sendiri nanti. Lanjut ya ke indeks. Di sini nih menampilkan indeks-indeks perdagangan dunia yang bisa kita pantau seperti Asia, kemudian Eropa, kemudian Amerika. Dari indeks ini kita bisa melihat kondisi-kondisi perdagangan di dunia. Ya, karena dari indeks ini kita bisa sedikit menganalisa ya kondisi ekonomi secara regional. Karena biasanya sih teman-teman yang suka trading itu mereka sering melihat di sini. Karena sentimen global itu mempengaruhi pasar di Indonesia juga sih. Misalnya nih, kalau Dow Jones indeksnya ini menghijau, biasanya di
indeks Indonesia kemungkinan ikut hijau juga untuk menentukan itu. Ini kata senior yang udah malang melintang sih, saya juga masih belajar. Oke, bisa dilihat di sini ya, nanti teman-teman bisa pelajari. Kemudian lanjut ke watchlist. Fitur ini kita bisa mengatur sendiri ya, saham-saham yang mau kita pantau tanpa harus nyari satu-satu. Maksudnya gini, teman-teman itu bisa bikin folder saham-saham yang misalnya sampai sudah punya, tanpa harus nanti nyari di kolom pencarian ya. Jadi nanti tinggal ngeklik ketemu. Caranya gimana? Tinggal klik kalau plus ini, tanda plus, kemudian create new watchlist. Teman-teman tinggal ketikkan aja, misalnya mau bikin folder apa, sahamku misalnya. Nah, ini tinggal save. Nah, misalnya sampean sudah punya saham-saham seperti misalnya ASI, klik, nah kan langsung masuk. Misalnya mau nambahkan lagi BBCA, klik, nah apalagi BBRI. Nah, teman-teman bisa masukkan ke sini apa aja yang mau dimasukkan, misalnya mau nambahkan bisa. Kemudian kalau misalnya pengen bikin lagi, misalnya LQ45, nah, save, kemudian add simbol lagi. Teman-teman mau mengisikan semuanya juga boleh, apa saham-saham yang masuk ke dalam kategori LQ45. Caranya seperti tadi ya. Ini saya kasih contoh satu aja, misalnya ERA. Nah, oke, teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Lanjut ya ke movers. Nah, di fitur ini itu untuk melihat saham-saham yang pergerakannya paling aktif ya, baik secara turnover, kemudian volume dan frekuensinya. Selain itu juga bisa untuk melihat saham-saham yang dibeli asing. Kemudian juga bisa melihat top gain, kemudian loss. Ini di sini. Nah, ini. Nah, misalnya gainer. Nah, apa aja ini? Nah, ini tertinggi Pura. Kemudian loser. Nah, keren. Kemudian ini Anda juga bisa melihat net forex buy. Nah, di sini bisa dipelajari. Oke, kemudian chart. Kalau untuk chart ini melihat grafik ya, atau chart saham sebagai alternatif untuk menganalisa secara teknikal, tapi pemakaiannya harus di ini landscape. Nah, di rotate gini. Nah, ini tampilan awalnya gini. Di tempat saya Unilever. Kalau misalnya sampai pengen lihat catnya BBRI, tinggal klik di sini, ketik aja BBRI. Nah, muncul, klik. Nah, keluar lan. Nah, ini ada kolom untuk melihat candle secara harian. Ini harian. Kemudian kalau mau lihat mingguan, ini klik. Kemudian kalau pengen lihat bulanan, klik lagi. Nah, muncul kan. Oke, kita balikan ke daily ya. Kemudian kalau pengen
nambahin indikator, misalnya kan misalnya nyari Fibonacci, tinggal klik narik. Nah, seperti ini, tinggal narik gitu aja. Saya juga masih belajar sih, jadi ya seperti yang saya katakan di depan bahwa ini otodidak, saya otodidak belajarnya, baca-baca, lihat-lihat YouTube juga, terus saya share lagi nih. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri sih. Kalau mau menghapus ini, mungkin itu ya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Oke, kita balik lagi. Untuk currency sama metani nggak tak bahas, kemudian langsung ke news saja. Kalau news ini berita ya, tentang berita-berita saham, biasanya update di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini berkaitan dengan saham juga ini. Kemudian apa lagi tadi yang belum? Kalender ya. Nah, kalau kalender ini untuk melihat jadwal-jadwal seperti pembagian dividen, bonus, stock split, kemudian saham-saham yang mau IPO itu update di sini. Nanti update ini sampean bisa lihat-lihat di sini. Oke, udah ya. Mudah-mudahan memahamilah penjelasan saya yang agak belepotan ini. Nanti teman-teman yang penting unduh dulu, nanti coba-coba. Kalau misalnya masih bingung, bisa komen ke channel saya ini, kita bahas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti kita lempar ke teman-teman yang mau jawab ya. Jadi kita santai aja sambil belajar. Oke, untuk secara singkatnya sih seperti itu. Nanti ada fitur-fitur lain ya, yang lebih mendetailnya per saham, nanti kita bahas di saya mau buat video selanjutnya di pembahasan yang berbeda ya. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat membantu teman-teman, terutama yang baru belajar seperti saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.